Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li ulamaina wa li muassis nahdlatil ulama ajma'in wa li awliya tis'ati wa li songo ajma'in, khususan ila musannif kitab Mabadi' Syekh Umar Abdul Jabbar Al-Maqi rahimahullah wa usulihim wa furahim wa aswajihim wa duriyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jama'iyatihim radhiyallahu anhum. Syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ghafarahumullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Summa bi barakati majelis ilmu ngaji, mugi-mugi kita dan keluarga kita sedaya diparingi sehat walafiat lahir batin, kathah lan barokah rezekine, selamat dunya akhirat lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Engkang kula hormati, yang saya hormati para bapak, para ibu, jamaah pengajian rutin kitab Mabadi', dan yang kami hormati yang mendengarkan, yang menonton ngaji ini, mudah-mudahan mendapatkan barokah, maslahah, manfaat wa ni'mata wa sa'ada wa salama wa syafa'a fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu yang saya hormati, mari yang belum diniati mencari ilmu ngaji lillahi ta'ala. Tasik masih halaman 13, halaman 13. Bismillahirrahmanirrahim. Mada ing apa takulu ngucap sira, apa yang kamu baca,
fil julusi ing dalem lungguh, di dalam duduk, litasyahudil akhiri krana tasyahud akhir. Apa yang kamu baca di dalam duduk tasyahud akhir? Jawabannya adalah aqra'u maca ingsun, saya membaca at-tasyahuda ing doa tasyahud, saya membaca doa tasyahud. Wa huwa lan utawi tasyahud iku at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, ini adalah dalam kitab Mabadi'. Nah, at-tahiyatu utawi pira-pira kehormatan, al-mubarakatu kang berkahi, as-salawatu lan salawat ta'zim, at-thayyibatu kang bagus-bagus iku lillahi tetep kagem Gusti Allah. Assalamu alayka utawi keselamatan iku alaika tetep ing atase panjenengan, ayuhan nabiyyu duh Kanjeng Nabi Muhammad, wa rahmatullah lan rahmati Allah, wa barakatuhu lan berkahi Gusti Allah. Assalamu alayna, assalamu lan utawi keselamatan iku alaina ing atase kita, wa ala ibadillahi la ing atase kaulane Gusti Allah, as-solihina kang soleh-soleh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Niku lha diartikan nggih. Nah, para hadirin yang saya hormati, bacaan tasyahud akhir itu di dalam mazhab Syafi'i adalah rukun. Ya, kalau sudah rukun berarti wajib dibaca. Karena ini adalah perkara yang rukun dan wajib dibaca, maka diwajibkan bagi setiap orang yang sholat itu juga hafal tentang tasyahud akhir. Ya, tapi insya Allah saya yakin panjenengan sudah hafal nggih Bu? Insya Allah. Nah itu takut artinya mundur. Nah, di dalam rukun di dalam tasyahud akhir itu ada beberapa. Ya, kalau kita bicara tasyahud akhir, ada rukun membaca tasyahud akhir. Kalau panjenengan mengistilahkan tahiyat akhir sama, ya istilahnya tasyahud akhir sama, tahiyat akhir sama. Yang kedua adalah duduk tasyahud akhir. Duduk ya, bukan cara duduk. Kalau cara duduk itu sunnah. Ya. Kemudian membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau membaca sholawat ditambahkan kepada keluarga Kanjeng Nabi itu sunnah. Kemudian rukun yang di dalam tasyahud adalah salam pertama. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Salam yang pertama. Salam yang kedua adalah sunnah. Kemudian menoleh kanan kiri itu sunnah. Kemudian tertib. Ini dalam mazhab Syafi'i. Nah, tadi ada dikatakan duduk tasyahud akhir, ya, dan cara duduk tasyahud akhir itu sunnah. Cuma di dalam mazhab Syafi'i direkomendasi kalau tasyahud akhir memakai model duduk tawarruk. Kalau tasyahud awal memakai duduk iftiros, nih kan cara duduknya itu. Kemudian jari telunjuk diangkat, itu juga sunnah. Ya, salam kedua assalamualaikum warahmatullah rukun. Salam kedua assalamualaikum warahmatullah sunnah. Ya, kemudian membaca sayyidina, ucapan yang mengiringi sebelum nama Nabi Muhammad dalam mazhab Syafi'i itu dianjurkan. Kalau mazhab lain tidak dianjurkan. Ini bedanya. Ya, jadi sampai tidak usah mamang, tidak usah ragu. Kemudian ada ustadz yang mengatakan kata sayyidina di dalam tasyahud itu bid'ah, tidak benar atau ini dan sebagainya. Jangan ragu-ragu, sebab mazhab kita adalah mazhab Syafi'i. Sudah selesai. Ya,
Singgarai geger napa konflik itu, orang yang beda pendapat kemudian pendapatnya dipaksakan yang paling benar. Ini yang konflik ya. Harusnya sama-sama saling menghormati. Nah, di dalam sholat itu ada dua model duduk yang diajarkan oleh para ulama. Ada model duduk iftiros, ada model duduk tawarruk. Kecuali di dalam duduk di antara dua sujud ada model duduk apa kemarin? Ya lari. ya akia ya, itu duduk yang bertumbuh kepada dua tumit ya. Nah, para hadirin rahimakumullah, biar kita faham sebelum bahas bacaan tasyahud, sebab bacaan tasyahud akhir itu banyak ya. Kalau dalam hadis itu minimal saya hitung ada 6 sampai 7 jenis bacaan. Ya, mau pakai model-model banyak, jangan khawatir, banyak pilihan. Kalau menurut mazhab Hanafi ya, baik itu duduk tasyahud awal atau duduk di antara dua sujud atau duduk di tasyahud akhir, itu model duduknya semua iftiros. Ini mazhab Hanafi ya. Nah, keterangan ini banyak dalam kitab-kitab ulama Hanafi ya. Salah satunya adalah Al-Hafidz Al-Imam Az-Zailai Al-Hanafi ya, dalam kitabnya syarah kitab Al-Hidayah ya, itu juga mengatakan mazhab kami itu duduk sholat, semua duduk adalah pakai duduk iftiros. Kalau sampai melihat orang duduk di dalam sholatnya itu semua iftiros seperti duduk tasyahud awal, maka dimungkinkan dia pengikut dari mazhab Hanafi. Jangan disalahkan, sebab beliau juga pengikut dari mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, para hadirin rahimakumullah, keterangan dari mazhab Hanafi yang memakai duduk iftiros itu banyak ya keterangannya. Tadi dari kitab tadi, kemudian juga keterangan dari Imam Asy-Syaukani As-San'ani Al-Yamani dalam kitab Nailul Autor ya. Beliau wafat pada tahun 1834 Masehi di Yaman. Nah, ini dari mazhab Hanafi. Yang kedua, dari mazhab Maliki bagaimana? Mazhab Maliki itu kebalikan dari mazhab Hanafi. Semua model duduk dalam sholat itu memakai duduk tawarruk. Baik duduk di tasyahud awal pakai tawarruk, duduk di antara dua sujud pakai tawarruk, duduk akhir juga pakai tawarruk. Kebalikan dari model duduk mazhab Hanafi. Ini biar paham. Nah, ini keterangan yang saya ambil ya dari salah satu ulama besar mazhab Maliki yang bernama Syekh Ad-Dadiri, Syekh Ahmad Ad-Dadiri, dalam kitabnya Syarhus Shaghir ila Aqrabil Masyalik ila Madhabil Maliki. Nah, itu adalah pendapat dari mazhab ulama mazhab Hanafi. Tidak usah semua, cukup satu saja. Banyak ya kitab Hanafi yang kitab Maliki yang menerangkan duduknya adalah duduk tawarruk. Nah, pengarang kitab Syarhus Shaghir itu sinten tadi ya, Syekh Ahmad Ad-Dadiri Al-Maliki. Ya, beliau wafat pada tahun 1825 Masehi ya. Itu salah ulama kalau sampai membaca sholawat tibil qulub ya, tibil qulub ibu apal nggih? Sholawat tibil qulub itu pencetus atau penyusunnya adalah Syekh Ahmad Ad-Dadiri Al-Maliki tadi, dari mazhab Maliki. Itu adalah bacaan dari sholawat penyusun, yaitu kitab Syekh Ahmad Ad-Dadiri Al-Maliki. Loh, kok bisa kita menyampaikan itu pencetusnya adalah Syekh Ahmad Ad-Dadir? Sebab itu tercatat dalam kitab As-Sa'adatud Darain ya, fi sholati ala sayyidil kaunain, karangannya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabahani rahimahullah, yang wafat tahun 1932 Masehi di Lebanon.
ulama besar dari mazhab Syafi'i. Jadi Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani itu mengatakan penyusun sholawat tibil qulub atau sholawat at-tibiyah atau sholawat nurul absar itu adalah Syekh Ahmad Ad-Dardir. Nah, salah satu putra beliau yang putra dari Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani adalah Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Siapa dia? Pendiri Hizbut Tahrir. Jadi bapaknya adalah qadhi atau ulama besar Syafi'i, tetapi putranya yang bernama Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu pendiri Hizbut Tahrir di Palestina. Ya biar paham. Berarti beda antara Yusuf An-Nabhani, bapaknya itu ulama murni dari mazhab Syafi'i, sedangkan putranya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu pendiri Hizbut Tahrir. Ya saya sampean terkenal khilafah itu pendirinya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Nah, para hadirin rahimakumullah, itu dari mazhab Maliki. Bagaimana dari mazhab Syafi'i? Mazhab Syafi'i itu sudah sepakat bahwa duduk tasyahud awal itu memakai duduk iftiros. Kemudian duduk tasyahud akhir itu memakai duduk tawarruk. Kemudian duduk di antara dua sujud memakai duduk iftiros. Ya, ini ya, jadi harus bisa membedakan. Oh, berarti di antara pendapat Hanafi, Maliki, Syafi'i itu menggabungkan pendapat keduanya. Ya iya, Bang, Syafi'i ini muridnya Imam Maliki. Imam Maliki muridnya dari murid Imam Hanafi. Jadi sambung semua. Cuma beda pendapat. Nah, ini para hadirin rahimakumullah, ini ketegasan dari mazhab Syafi'i itu dijelaskan oleh banyak ulama Syafi'i. Salah satu yang menjelaskan itu adalah Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Beliau meninggal tahun 1449 Masehi. Ya, juga diterangkan oleh Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 1277 Masehi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Oh, jelas ya, sudah cukup. Kalau kita memakai pendapat Syafi'i mengambil dari An-Nawawi cukup, sebab An-Nawawi, Imam Nawawi ini sudah dianggap mewakili dari semua ulama Syafi'i. Para hadirin rahimakumullah, tetapi ada juga ulama yang menegaskan. Jadi ada ulama dari mazhab lain membuat kitab itu menerangkan bahwa pendapat mazhab Syafi'i ya itu dibenarkan ya, wa huwa mazhabus Syafi'iyyu al-haqqu 'indi, ngoten, wa huwa al-haqqu 'indi, dan itu pendapat menurut saya paling benar. Ada begitu loh. Sekarang tidak kan, sudah beda pendapat ya, saling menyalahkan. Dulu begitu, sudah biasa berbeda pendapat. Jadi ada ulama lain ya yang bernama Abu Thayyib ya, dari kitab Aunul Ma'bud itu menegaskan fil julusi fi tasyahhudil akhiri ya, itu at-tawarruk ya, begitu ya. Beliau mengatakan wa huwal haqqu 'indi, dan itu kalau pendapat menurut saya adalah yang paling benar. Tapi di akhir kalimat beliau mengatakan wallahu a'lam. Loh, itu jadi merasa sudah ada yang lebih tahu dari dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, para hadirin rahimakumullah ya, bacaan tasyahud akhir dalam kitab ini bacaannya apa? Atas sebagaimana kita baca ya tiap hari ya, nggih Bu. Ndamel niku jenengan nggih. Nggih. Jadi itu berarti kita memakai pendapat riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ya, hadis riwayat dari Imam Bukhari. Jadi jenis bacaan tasyahud banyak. Ya banyak tasyahud. Jadi kalau ada orang nggak pernah ngaji, kemudian ada orang yang mengajari kalimat tasyahud kok beda dengan bacaan kita, maka kalau nggak pernah ngaji pasti akan menyalahkan, kurang ngopi. Ya kurang ngopi, juga kurang nyusu mungkin ya. Waradin rahimakumullah. Contoh
Bacaan versi pertama itu menurut sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang wafat tahun 650 Masehi. Beliau wafat dimakamkan di Baqi Madinah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Apa bacaannya? At-tahiyatu lillah washolawatu watthayyibatu dan seterusnya. Yang berbeda di awal ini ya. Kalau misalnya assalamu alayka ayuhan nabiyyu sampai terakhir sama semua. Yang beda adalah pada kalimat yang pertama. Dan bacaan ini nyun sewu itu biasa diambil oleh teman-teman dari kalangan Muhammadiyah. Maka ini riwayat Ibnu Mas'ud ya. Apakah salah? Ya tidak. Wong ini hadis sahih ya. Betul, enggak salah. Nah, yang nomor 2 riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu an yang wafat tahun 678 Masehi di Masjid Thaif. Wafatnya dimakamkan di dalam Masjid Thaif ya. Lah, apa bacaannya? Ini hadis Bukhari. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Loh, sama dengan bacaan kita. Mengapa kita pakai bacaan ini? Sebab kita pengikut mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i sendiri itu berkata dalam kitab karangan beliau bahwa saya memilih bacaan ini riwayat Ibnu Abbas sebab ini yang paling disenangi. Loh, bukan karena benar gak benar, tapi Imam Syafi'i mengambil riwayat ini karena disukai oleh beliau ya, kemudian karena paling lengkap ya. Ini disukai oleh Imam Syafi'i. Tetapi Imam Syafi'i rahimahullah tidak menyalahkan pihak-pihak lain yang membaca kalimat tasyahud ya lainnya, tidak menyalahkan. Sekarang tidak ya. Beda sedikit menyalahkan, beda sedikit menyesatkan, beda sedikit tidak sunnah. Lagi susah nih kan. Wes susah. Kalau orang seperti itu ya tidak ngopi saja ya. Itu. Jadi harus difahamkan. Yang nomor 3, tapi ada perbedaan ya. Ada belakangnya agak beda. Ada yang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Ada yang mengatakan Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sami ya. Itu versi riwayat lain. Nah, nomor 3 apa bacaan riwayat dari Abu Musa al-Asy'ari, sahabat Nabi yang wafat tahun 672 Masehi ya. Itu wafat di Kufah, Irak. Ini hadis riwayat kalau enggak salah Imam Muslim. Ya, at-tahiyatut thayyibatus sholawatu assalamu alayka. Loh, itu beda tepan saja. Ya, itu versi dari Abu Musa al-Asy'ari. Ada juga versi lain riwayat Ibnu Umar, putra dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma yang wafat tahun 693 Masehi di Mekah. Ini riwayat hadis Imam Abu Dawud yang bunyinya at-tahiyatus sholawatut thayyibat. Dibalik tadi kan. Tadi Abu Musa at-tahiyatut thayyibatus sholawat, kalau Ibnu Umar at-tahiyatus sholawatut thayyibat. Beda. Nah, ini adalah versi Ibnu Umar. Ada juga yang kelima versi bapaknya, versi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang wafat tahun 644 Masehi di Madinah. Ya, di makam Rasul ya, jajar dengan Kanjeng Nabi. Ya. Ini riwayat Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Apa bunyinya? At-tahiyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-thayyibatu lillah, as-shalawatu lillah. Semua pakai lillah. Baru assalamu alayka dan seterusnya. Iya kan? Ini banyak versi, jangan kaget. Ada lagi juga yang keenam versinya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau wafat di tahun pinten Bu? Wafat Siti Aisyah. Jadi kalau saya dulu di pondok itu wajib untuk menghafalkan Aqidatul Awam, kitab tentang biografi Kanjeng Nabi model syair.
Jadi harus hafal istri Nabi, anak-anak Nabi, paman Nabi, mbah-mbahnya Nabi, itu harus hafal. Ya saya kira rodok lali biyen. Ya wajar ya. Nanti rodok lali. Nah, Ummul Mukminin Aisyah ini kalau tanggal Masehi beliau wafat 13 Juli 678 Masehi di Madinah. Ya, itu hadis riwayat Imam Malik, atahiyatut thayyibatus sholawatuz zakiyatu lillah. Nah, ini ya. Kembali lagi kita ya pengikut mazhab Syafi'i memakai riwayat Ibnu Abbas, ya, atahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah, ya, dan seterusnya. Itu riwayat dari Ibnu Abbas, ya, karena Imam Syafi'i lah yang memilih kalimat itu dalam kitabnya. Jadi kita ada dasarnya. Ada dasarnya. Sakarep sampean mau pakai riwayat Ibnu Mas'ud monggo, riwayat Ibnu tadi Umar monggo, pakai riwayat Ibu Aisyah ya silakan, pakai riwayat Umar bin Khattab silakan, pakai Abu Musa al-Asy'ari silakan, tinggal pilih saja. Semua adalah hadis sahih. Ya, ini anaknya begitu kalau belajar fikih, ya. Nah, ditegaskan lagi oleh Imam Nawawi, ya, Asy-Syafi'i rahimahullah, yang wafat tahun 1277 Masehi di Suriah. Dalam kitab beliau Al-Mihad Syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan boleh membaca yang mana yang disukai. Ini adalah ulama Syafi'i, Imam Nawawi, ya. Ibu-ibu misalnya tahu ngaji ini, versi ini banyak, saya tak milih yang pendek-pendek saja, monggo. Milih versinya tadi apa? Versi dari apa? Ibnu yang Abu Musa al-Asy'ari atau Ibnu Umar. At-tahiyatus sholawatut thayyibat. Loh, pendek kan? Boleh, monggo. Yang penting hafal ya. Karena itu rukun, harus dihafalkan. Ya, harus dihafalkan. Kalau sudah berikhtiar menghafalkan tidak hafal-hafal, lebih ikhtiar ya, memang sulit menghafalkan. Orang beda-beda kan. Ini pernah ada, Pak. Jadi orang pernah tanya ke saya, ya Pak, saya sudah menghafalkan at-tahiyatul bolak-balik gak hafal-hafal, bingung. Jadi tahiyat akhir saya setengah jam, eling-eling at-tahiyatul, muter gak karuan. Sudah belajar berkali-kali gak bisa-bisa. Saya katakan semampunya. Ya gimana lagi? Memang gak bisa. Gak nyantol gitu loh. Sudah bertahun-tahun ngapal lo lali terus ya, aneh. Ini. Tapi gak apa-apa, namanya orang berbeda-beda. Ya. Jadi begini, saya akan rinci ya. Mazhab Syafi'i atau sebagian dari ulama mazhab Maliki sebagian itu memilih riwayat Ibnu Abbas tadi, at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah, ya. Itu adalah yang dipilih oleh mazhab Syafi'i dan sebagian dari mazhab Maliki sebagian. Kemudian mazhab Hanafi dan juga Imam Hambali, ya, itu memakai riwayat Ibnu Mas'ud yang kemudian dipakai oleh teman-teman dari Muhammadiyah. Ya, sahih sama, nggak usah salahkan, betul semua. Yang salah adalah orang wis gak apal tahiyat, wis kemudian mengatakan tahiyat gak usah tahiyatan, sing penting sholat. Lah iki soro ini, soro ya siru sirsiran karena yakunu konangan ya, konangan goblok ini. Ini jadi jangan, ya diupayakan untuk hafal, ya. Masa sholat puluhan tahun menjenengan mulai cilik sampai gede ke hafal nggak mungkin, ya kan? Tidak mungkin. Insya Allah hafal. Kemudian sebagian besar dari mazhab Maliki itu memilih riwayat Ibnu Umar, memilih riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi tidak ada kemudian kita mengatakan ini paling salah, tidak. Ya, ulama-ulama yang paling pinter-pinter itu memilih dengan versi masing-masing.
Ulama berbeda pendapat, apalagi kita bukan ulama, kita ngelama. Ya ikut saja para ulama. Mana yang disukai. Nah kalau kita mazhab Syafi'i, berarti kalau mazhab Syafi'i, Nahdlatul Ulama mayoritas pengikutnya adalah mazhab Syafi'i, sehingga ajaran guru-guru kita mulai SD sampai SMA di pesantren dan semua itu mengajarkan kalimat tahiyat atau tasyahud akhir versi Ibnu Abbas. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Ini ya. Mayoritas ini di Indonesia pakai itu mayoritas, ya. Sebab NU mayoritas. Nah, para hadirin rahimakumullah, bagaimana pendapat ulama hadis tentang banyaknya versi bacaan tasyahud akhir? Tadi ulama fikih kan? Nah, saya coba mengutip dari salah satu ulama hadis yang bernama Imam Tirmidzi, ya, yang wafat tahun 892 Masehi di Uzbekistan. Beliau mengatakan memilih riwayat Ibnu Mas'ud dalam kitab Sunan Tirmidzi. Yang anehnya begini, Imam Tirmidzi al-Hadis itu mazhabnya Syafi'i, tetapi lebih memilih riwayat tahiyat versi Ibnu Mas'ud. Ya apa-apa, bebas. Ya semua ada riwayat hadis sahih. Ya. Para hadirin rahimakumullah. Jadi intinya begini, bacaan tasyahud itu adalah rukun. Ya. Jadi kita harus hafal dan menghafalkan. Kalau bisa panjenengan hafal dengan maknanya. Kalau bisa. Ini PR panjenengan loh ya. Tak kayak PR mulai awal rumiyin. Hafal makna apa? Hafal iftitah, tahu maknanya, ya. Hafal Al-Fatihah, tahu maknanya. Bu. Gak cover. Ya belajar pelan-pelan. Masa ngenteni matang sego buka-buka titi dihafalno. Ini kan ya apa-apa. Ya itu bagus. Para hadirin rahimakumullah, kalau dari Imam Nawawi itu pernah ditanya oleh orang, mana versi bacaan yang utama, bukan yang paling benar, mana yang utama, maka beliau menjawab, satu versi Imam Nawawi ya, memilih dari versi Ibnu Abbas. Yang kedua baru silakan yang pilih Ibnu Mas'ud. Yang ketiga memilih Umar bin Khattab. Ini terserah. Ya macam-macam, tidak usah kemudian saling mengklaim mana yang benar mana yang salah. Yang salah itu orang yang nggak sholat, itu aja, ya kan? Ini. Nah, para hadirin rahimakumullah, jangan sekali-kali kita ketika membaca tasyahud, sebelum tasyahud sampai tambahi apapun, jangan. Pernah ada orang yang ketika tasyahud itu sebelah saya pernah Bismillahirrahmanirrahim At-tahiyatul mubarakah. Kedengar telinga ini kan, ya dengar. Ini jangan dilakukan, sebab tidak pernah Nabi kita Muhammad SAW itu membaca tasyahud diawali dengan bacaan yang lain. Nah ini pernah terjadi sungguhan, ya. Ini riwayat dari Imam hadis Imam Abdul Razak As-San'ani yang wafat tahun 826 Masehi di Yaman. Dalam kitabnya Al-Musannaf itu bercerita mengambil riwayat ulama tabi'in senior yang bernama Abul Aliyah Ar-Riyahi atau nama aslinya Rafi' bin Mahran. Beliau ulama tabi'in yang lahir ketika masa Nabi Muhammad, tapi tidak pernah bertemu Kanjeng Nabi. Jadi termasuk ulama tabi'in senior. Akhirnya beliau belajar Abu Aliyah ini ya, belajar ke Umar bin Khattab, belajar ke Utsman, belajar ke Ali, belajar ke Aisyah, belajar ke Ka'ab bin Ubay bin Ka'ab, belajar ke Zaid bin Sabit, belajar ke Abu Musa al-Asy'ari, belajar Abu Ayyub al-Ansari, belajar ke Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud. Oh. Berarti ulama senior ini, tabi'in senior, hidup pada zaman sahabat. Nah, beliau bercerita menurut riwayat Abu Aliyah rahimahullah, pernah ada orang sholat sebelum tasyahud akhir, bacaan tasyahud membaca bismillah.
Kemudian Ibnu Abbas mendengar apa yang dikatakan Ibnu Abbas, marah Ibnu Abbas. Hei, cara Jawane, hei, kok oleh ngono iku, begitulah. Cara Jawane begitu. Jangan diawali dengan bacaan apapun. Bacalah tahiyat atau tasyahud akhir. Itu riwayat, ya. Riwayat yang harus kita fahami. Berarti membaca tasyahud akhir itu tidak usah diawal bacaan apapun, langsung ketika sujud akhir Allahu Akbar tahiyat akhir langsung at-tahiyatul mubarakatus sholawatu dan seterusnya. Ini adalah dipahami ya. Sebab kalau orang nggak paham seluruh bacaan dimulai dengan bismillah, semua ada aturannya. Dalam sholat pun juga ada aturan yang harus kita pahami. Salah satunya adalah tidak boleh mengawali bacaan tasyahud akhir dengan bacaan apapun, termasuk bismillahirrahmanirrahim. Itu riwayat dari Ibnu Abbas. Ini para hadir rahimakumullah, ya. Nah, kemudian ada juga riwayat yang lain sama. Banyak cerita kok orang-orang yang mengawal tasyahud dengan bacaan-bacaan banyak. Cuma yang saya contohkan dari riwayat Abdul Razak As-San'ani tadi. Juga termasuk riwayat Imam Baihaqi yang pernah orang ketika tasyahud itu diawali dengan ucapan alhamdulillah. Ya salah, jangan begitu kan. Jangan ya, langsung saja mulailah dengan bacaan tasyahud ini. Para hadirin rahimakumullah. Jadi menurut ulama-ulama Syafi'i termasuk Imam Ibnul Munzir yang wafat tahun saya lupa ya, itu mengatakan tidak ada satupun riwayat yang memulai bacaan basmalah dan apapun ketika membaca tasyahud akhir, tidak ada menurut Ibnul Munzir Asy-Syafi'i. Ya, enggak ada. Tapi ada satu riwayat dari Aiman, tokoh tabi'in, dari hadis Abu Zubair Jabir bin Abdullah. Tetapi menurut ulama Imam Ibnu Munzir, hadis itu ulama semua tidak menyepakati, ya, tidak menyepakati. Artinya Abu Aiman ini ada yang salah menurut Ibnu Munzir, sehingga para ulama hadis waktu itu mengatakan ada kekeliruan dan tidak ada ulama hadis yang menyepakati terhadap hal itu. Ini harus paham. Jadi kalau sampai ada ustaz-ustaz yang mengatakan didahului oleh kalimat jangan, ini adalah ulama-ulama yang mengatakan tidak menyepakati riwayat Aiman tadi, ya. Misalnya orang nggak tahu, kemudian saking khusyuknya, ya kan, sebelum tahiyat itu membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, at-tahiyatul. Bagaimana hukumnya? Imam Ibnu Munzir mengatakan hukumnya adalah tidak apa-apa, ya. Ya, jika diawali dengan basmalah, diawali dengan basmalah, diawali dengan kalimat lainnya, itu tidak ada dosa baginya, tidak ada dosa, ya. Cuma tidak dianjurkan di dalam ulama mazhab Syafi'i. Nah, ini pernah viral para hadirin. Kalimat assalamu alayka, ya kan, diganti dengan kalimat assalamu ala nabi. Pernah mendengar? Ya, ini jangan ditiru. Tetap ulama-ulama kita, guru-guru kita mengatakan jangan merubah kalimat itu, walaupun Nabi sudah wafat. Ada yang mengatakan para sahabat, ada yang mengatakan mengganti kalimat assalamu alayka dengan kalimat assalamu ala nabi. Itu berasal dari riwayat Ibnu Mas'ud menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Ya, katanya alasannya begini para hadirin, karena waktu itu assalamu alayka Nabi masih hidup. Kemudian ketika Nabi wafat diganti assalamu alan nabi, dan ini adalah perilaku dari para sahabat. Tetapi ulama-ulama kita, guru-guru kita mengatakan tetap saja pakai assalamu alayka, sebab itu adalah juga merupakan kalimat dari Allah kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalimatnya Allah itu ketika Rasul hijrah Mi'raj, ya, Isra Mi'raj.
Nabi disambut oleh assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh, ya. Dijawab oleh Nabi assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Malaikat menyaksikan juga mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lah ini ada riwayatnya, sehingga tidak usah diganti-ganti, tetap pakai bacaan assalamu alayka, ya. Kalau ada orang mengatakan assalamu ala nabi, sebab Nabi sudah wafat, sakarepmu, kita tetap pakai istiqomah dengan pilihan guru-guru kita, ulama-ulama kita, memakai assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini, ya. Jadi redaksinya jangan diubah, sudah pantas saja. Tapi bagaimana ketika orang memakai assalamu ala nabi? Ya, silakan dipakai. Memang sebab sebagian ulama ada yang mengatakan boleh, sebab riwayat itu sudah beberapa hadis juga ada, athar sahabat juga ada, ya. Tetapi para ulama kita mengatakan jangan diganti-ganti, tetap memakai redaksi Ibnu Abbas, ya, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullah dan seterusnya. Ini, ya. Jadi jangan diganti-ganti, tetap saja pakai itu, ya. Para hadirin rahimakumullah, bacaan tahiyat akhir, ya, itu ulama-ulama mazhab itu beda pendapat tentang hukum bacaan tasyahud akhir, ya. Contoh, ini keterangan dari Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Beliau mengatakan hukum bacaan tasyahud akhir di antara ulama itu berbeda pendapat. Contoh dari mazhab Syafi'i, ya, bacaan tasyahud awal dan itu adalah sunnah, sedangkan tasyahud akhir tasyahud awal sunnah, tasyahud akhir menurut Syafi'i itu rukun. Tetapi kalau panjenengan meninggalkan tasyahud awal sampai ganti sujud sahwi, sebab itu termasuk sunnah abad di dalam mazhab. Panjenengan sudah tasyahud awal tapi lupa membaca at-tahiyatul, ya, atau Allahumma sholli ala Muhammad, jenengan ganti dengan sujud sahwi sebab masuk sunnah abad, ya. Ini dari mazhab Syafi'i. Nah, kemudian dari mazhab Hambali, tasyahud awal itu wajib. Ini kebalikan dari Syafi'i. Sedangkan salatnya, ya, longgo sujud terakhir Allahu Akbar, Assalamualaikum, loh, kok cepat banget? Oh, barangkali dia memakai mendapat kesunahan hukum dari bacaan tasyahud akhir. Ini pendapat dari mazhab Hambali. Sedangkan dari mazhab Hanafi dan mazhab Maliki mengatakan hukum bacaan tasyahud akhir keduanya baik awal maupun akhir itu sunnah. Jadi kalau ada orang duduk tasyahud awal, munggah mana? Atau berarti yang mewajibkan cuma satu, ya, mazhab Syafi'i. Ya, kita ikut mazhab Syafi'i. Makanya duduk tasyahud akhir pengikut mazhab Syafi'i biasanya duduk akhirnya Gus lama-lama suwe, sebab bacaan tahiyat dibaca lengkap, bacaan sholawat dibaca lengkap, sik tambah donga sadurunge salam wis, ya, suwe maneh ya. Ini para hadirin rahimakumullah, ya. Nah, Imam Nawawi mengatakan, ya, di dalam mazhab Syafi'i itu kalau bacaan tasyahud akhir itu kita pilih dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Saya dulu ngaji di Mushola Abdur Rahman Kiai Zainal juga mengajarkan itu. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Leka apal sawat ambek iki lho, penghapus iki. Tahu, atau lagi hafal setoran hafalan gak hafal penjalin, iya sungguhan itu dulu Pak Yai Zainal, Mbak Zainal. Jadi hafalan tidur
dilempar be penghapus. Lek setoran nggak hafal ya ini dulu. Sekarang coba lek guru gitu Bu, nggak hafal, ya melanggar hak asasi manusia. Jawabannya begini, saya sebagai orang tua tidak pernah mukul anak. Loh kok jenengan mukul anak saya? Nah, ini susah dia. Sekarang itu repot sih ya, repot ya. Padahal kata orang dulu, aku gak ngepuk sampean, ngepuk setan. Itu begitu, ngepuk setan. Jadi gak ngepuk orang, tapi ngepuk setan. Nah, para hadirin rahimakumullah. Nah, sekarang terakhir ya. Assalamualaikum. Hati-hati, tidak usah diganti assalamu ala nabi, tidak usah. Lah, bacaan assalamualaikum itu adalah ala sahibul hikayah. Kalau kita mengutip kitab Asy-Syaikh Asy-Syarwani, ya, ulama Syafi'i Imam Asy-Syarwani ini yang wafat pada tahun 1896 Masehi dari Makkah beliau ke Pontianak. Sehingga makam beliau di Pontianak. Makanya dari turunan beliau Asy-Syarwani itu kan. Dia. Lah, doadan. Cepat ya. Terakhir sampai sedikit ya. Nah, dalam kitab Ghayatul Munah disebutkan begini, minimal dalam sholat jenengan itu khusyuk di 3 tempat. Ya, apa? Ketika bacaan iftitah, wajahiyah, menghadap wajah Allah. Kemudian dalam Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Difahami, diresapi itu. Yang ketiga, assalamu alayka ayuhan nabiyyu, ini adalah langsung dengan Nabi. Kamu tidak ada tabir apapun, tidak ada jarak. Ya, assalamu alayka, ya, langsung salam kepadamu ayuhan nabiyyu, wahai kanjeng Nabi Muhammad. Loh, ini kan. Berarti ini dhamir yang langsung kepada kanjeng Nabi, tidak usah diganti-ganti. Paham nggih? Mudah-mudahan bermanfaat fitni wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kamil mahyatil aman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.